Sirus Margono semakin santer diberitakan akan gabung timnas Indonesia untuk Asian Cup 2024. 7 pemain abroad akhirnya dipastikan gabung TC timnas Indonesia di Bali. Jai Irses dipuji setinggi langit oleh media Italia usai tampil apik bersama Venezia tadi malam. Kevin Dick dikabarkan selangkah lagi akan gabung klub besar Liga Jerman. Ronaldo Kuate senang usai kembali dipanggil Sintayong ke skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penampilan bek skuad Garuda yakni Jai Irses dipuji habis-habisan oleh media Italia saat Venezia takluk dari Lecce di Serie A. Usai membela timnas Indonesia, Jai Irses kembali memperkuat Venezia awal pekan ini. Venezia menjamu Lecce di Luigi Benzo Stadium pada Selasa 26 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Jai Irses dan kawan-kawan menelan kekalahan 0-1 dari tim tamu. Gol sematawayang Lecce dicetak oleh Patrick Dorgu pada menit ke-70. Dalam laga tersebut, Jai Irses dipercaya pelatih Venezia tampil sebagai starter. Bek 24 tahun tersebut bermain penuh selama 90 menit. Irses nyaris mencetak gol indah pada menit ke-38. Sayangnya, sundulan Irses masih digagalkan oleh tepi gawang. Tiang gawang. Meski pada akhirnya kalah, penampilan Irses dipuji habis-habisan oleh media Italia Tutto Venezia Sport. Mereka menyebut bek keturunan Semarang itu tampil solid meski Lagunari kecolongan gol di pertengahan babak kedua. Tutto Venezia Sport pun menyebut penampilan bek 23 tahun tersebut adalah yang terbaik dari seluruh pemain di lapangan. Mungkin dia yang terbaik di lapangan. Dia banyak berlari saat melakukan dorongan. Dia juga tidak banyak menderita saat bertahan. Tulis Tutto Venezia Sport. Performa Irses pun lantas diberikan nilai 7,2 oleh Tutto Venezia Sport. Itu merupakan nilai tertinggi untuk pemain Venezia di pertandingan tersebut. Irses mendapat rating setinggi itu bersama dengan kiper Flik Stankovic, Mikel Svoboda, dan juga Marin Sverko. Bagi Venezia, kekalahan dari Lecce itu menjadi kali ketiga secara beruntun di Serie A. Sebelumnya, mereka sudah ditekuk oleh Inter Milan 0-1 dan Parma 1-2. Karir Kevin Dick semakin mengilap usai menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen tersebut semakin santer diberitakan tengah diincar oleh klub Bundesliga, yakni Borussia Mönchengladbach. Saat ini Kevin Dick masih terikat kontrak dengan FC Copenhagen. Akan tetapi durasi masa kerjanya hanya sampai musim panas alias sampai Juni 2025. Jika tidak ada pembicaraan kontrak baru bersama dengan FC Copenhagen, Kevin Dick boleh dan berhak untuk membicarakan prakontrak dengan klub lain per Januari 2025. Sebab ada aturan bosman ataupun basement rule yang menyatakan demikian. FC Copenhagen juga bisa saja menjual Kevin Dick pada Januari 2025 atau saat kontraknya tersisa 6 bulan lagi. Jurnalis Jerman yakni Florian lewat laman media sosialnya mengklaim kalau Kevin Dick akan hijrah menuju Borussia Mönchengladbach pada jendela transfer musim dingin 2025. Mereka ingin mendatangkan seorang bek tengah baru pada musim dingin pada bulan Januari nanti. Satu di antaranya, nama yang masuk dalam daftar teratas mereka adalah Kevin Dick, tulis Plattenberg di akun media sosialnya. Bahkan wartawan kondang Jerman tersebut mengklaim kalau Mönchengladbach sudah tertarik kepada Kevin Dick sejak musim panas tahun ini. Pemain 28 tahun tersebut terikat kontrak dengan Copenhagen hingga akhir musim ini, dan sudah menjadi topik hangat di BMG selama musim panas. Lanjut jurnalis tersebut. Publik Vietnam mulai was-was terhadap timnas Indonesia, yang sedikit demi sedikit telah mengumumkan skuad untuk Asian Cup 2024. Mereka mungkin risau apabila timnas Indonesia memanggil kiper Liga dari Yunani untuk mengisi peran Martin Pay di sektor penjaga gawang. Seperti diketahui, timnas Indonesia tidak boleh terjebak ke dalam euforia yang berlebihan seusai menggebuk Arab Saudi. Hal ini dikarenakan pasukan Sintayong langsung dihadapkan dengan turnamen bergengsi di sepak bola Asia Tenggara. Turnamen tersebut kini bernama ASEAN Cup 2024. Piala ASEAN Cup 2024 dihelat mulai 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.
Timnas Indonesia ada di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Jelang turnamen tersebut, Timnas Indonesia sudah dikonfirmasi kalau hanya membawa pemain muda yang mayoritas bermain di Liga 1 2024-2025. Nama-nama pemain senior yang sebelumnya bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 kebanyakan tidak diboyong Sintayong ke ajang tersebut, termasuk Martin Paes. Lantas muncul pertanyaan, siapa penjaga gawang yang bakal mengisi peran dari Martin Paes? Sejauh ini, Sintayong telah menyiapkan dua kiper yakni Cahya Supriyadi dan juga Erlangga Setio. Akan tetapi, jika pelatih Sintayong masih ingin mencari pengganti pada Martin Paes dan juga sepadan, maka dia bisa memberikan debut untuk kiper keturunan Iran yakni Sirus Margono. Sirus Margono merupakan penjaga gawang keturunan Iran dan juga Bali yang pernah merasakan pengalaman di tim Liga Yunani bersama dengan klub Panathinaikos B. Kiper 23 tahun tersebut memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya yang asal Bali, sedangkan sang ibu merupakan warga negara Iran yang menetap di Amerika Serikat. Maka tak mengherankan jika sebenarnya Sirus Margono punya peluang bermain di 3 negara, yakni Indonesia, Iran, dan juga Amerika Serikat. Fans skuad Garuda banyak berharap agar Sirus Margono bisa membela timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Terlebih Sirus Margono sudah menjadi warga negara Indonesia dan sah untuk membela timnas Indonesia. Tujuh pemain abroad dipastikan masuk tes timnas Indonesia di Bali. Ya, Sintayong resmi memanggil 34 pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan untuk Asian Cup 2024. Sebanyak 7 pemain abroad dipanggil memperkuat tim Garuda di ajang tersebut. 3 di antaranya yakni adalah pemain keturunan. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk. Sementara 4 pemain lainnya yang pergi di luar negeri adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan juga Ronaldo Kuateh. Meski demikian, Sintayong belum tentu bisa menggunakan para pemain abroad tersebut di Piala AFF 2024. Semuanya tergantung izin klub masing-masing, karena Asian Cup 2024 tidak masuk agenda resmi FIFA. Selain ketujuh nama tersebut, Sintayong juga memanggil Hoki Caraka. Striker PSS Sleman tersebut masuk dalam daftar pemain timnas senior yang dilibatkan Piala AFF 2024 ini. Sejak awal, Sintayong menegaskan akan menggunakan skuad U22 di Asian Cup 2024. Tim kami akan datang ke AFF dengan timnas Indonesia U22, jadi pastinya kemampuan akan berkurang dibandingkan tim lain, kata Sintayong di Jakarta. Meski bakal membawa rata-rata pemain muda, pelatih 54 tahun tersebut optimis timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala AFF 2024. Tembus final jadi target yang diusung oleh Sintayong di Asian Cup 2024. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap bisa sampai ke final. Kemampuan kami sudah berkembang sampai sekarang. Jadi jujur, saya berharap bisa masuk final di Piala AFF 2024 ini, ujar Sintayong. Sintayong menyatakan pemusatan latihan atau tes timnas Indonesia akan dimulai pada 27 November 2024. Sebelumnya, Sintayong fokus memimpin timnas Indonesia lawan Jepang dan juga Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asian Cup 2024 ini akan bergulir pada tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Skuad Garuda berada di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Perjuangan Indonesia di Asian Cup 2024 akan dimulai lewat laga tandang melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 mendatang. Ronaldo Kuateh akhirnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia setelah absen sangat panjang, hampir 2 tahun untuk persiapan Asian Cup 2024. Pemain Muangthong United ini kali terakhir membela timnas Indonesia pada Januari 2022 lalu. Adapun Ronaldo Kuateh debut bersama dengan skuad Garuda pada 27 Januari 2022 saat melawan Timor Leste. Saat itu usianya baru 17 tahun 3 bulan. Itu merupakan rekor debutan termuda di timnas Indonesia. Sayang, saat Sintayong sedang ingin mengeksplorasi kualitas Ronaldo, sama seperti Marcelino Ferdinand, ia mengalami cedera panjang. Itu terjadi saat membela timnas Indonesia 23 pada 2023 silam. Pemain kelahiran Bantul, Yogyakarta itu cedera dalam uji coba melawan Lebanon pada 16 April 2023. Ia membentur papan reklame dan cedera ACL.
Setelah ini Ronaldo Kuate tak pernah lagi mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia, baik kategori usia maupun senior. Ia kemudian fokus menjalani pemulihan bersama dengan klubnya di Turki, yakni Dortmund FK. Mulai musim ini, pemain berposisi striker tersebut dikontrak salah satu klub raksasa Thailand, yakni Muangthong United. Sejauh ini Ronaldo Kuate baru 2 kali tampil bersama dengan Muangthong United. Ia tampil 25 menit dalam laga melawan Konkan United. Selain itu, Ronaldo Kuate tampil 90 menit dalam ajang Thailand Cup 2024. Ia tampil penuh 90 menit saat melawan Training United pada 30 Oktober 2024 lalu. Setelah itu, Ronaldo Kuate belum lagi bermain. Meski tak menonjol di Muangthong United, Sintayong tetap memanggil Ronaldo Kuate untuk menjalani tes bersama dengan timnas Indonesia. Biasanya ini merupakan cara Sintayong untuk mengangkat mental pemain yang berjuang di luar negeri. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan juga Laos.